untuk rekam. Oke. Nah, judulnya sebenarnya seru banget. Ini judul yang saya tunggu-tunggu sebenarnya gitu ya. Setelah kemarin banyak macam bagaimana bertahan di tengah situasi pandemi COVID gitu ya, supaya nggak tertular, bagaimana deal with social distancing dan lain-lain. Nah, ini saatnya mulai harus move on gitu ya. Gimana nih gitu ya dengan kondisi after adanya pandemi ini. Pastinya orang-orang udah mulai bisik-bisik gitu ya. Kemudian juga banyak hal seperti kayak artikel atau mungkin pemberitaan juga yang sering menyebutkan new normal, apa sih itu ya gitu ya. Apakah kita siap menghadapi new normal gitu habis ini. Nah, sore hari ini, that's why secara khusus Bu Yuliana Sidarta, ini adalah Ibu satu ini adalah certified practitioner, jadi beliau adalah lulusan level 2, dan soon, nanti Oktober beliau akan jadi certified level 3. Dan beliau juga asalnya dari Surabaya gitu ya, jadi beliau tergabung dalam tribe Indonesia Timur, Bapak Ibu. Dan sore hari ini beliau secara khusus akan membawakan proses dengan judul Facing the Uncertainty as New Normal with Hope. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita kepoin dulu ya. Bu Yuliana, kenapa kok pilih judul Uncertainty gitu ya? Sebagai new normal, ada apakah gitu ya? New normal itu apa sih gitu ya? Boleh cerita sedikit Bu Yuliana? Ya, halo, makasih. Selamat siang teman-teman Tribes dan juga teman-teman yang baru bergabung dengan kami. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, uncertainty ya. Kalau sekarang kita semua itu bingung kan ya, kita kapan mau kerja, kita kapan mau anak-anaknya mau sekolah, masih semuanya serba nggak pasti. Karena waktu Maret bilangnya sekolahnya nanti Mei gitu ya, tapi Mei mundur lagi gitu ya. Sekarang bahkan yang didengar bisa jadi sampai akhir tahun gitu ya. Betul. Nah, jadi ini semua serba nggak pasti gitu em. Karena semua serba nggak pasti. Makanya kenapa milihnya uncertainty. Tapi kenapa ya uncertainty ini maksudnya diangkat dengan judul sebagai new normal gitu? Apakah ada apa ya? Ada tujuan, bukan tujuan ya, tapi kenapa kok disebut new normal? Apakah ini akan jadi pola yang berkepanjangan begitu Bu Yulia? Mungkin gitu ya. Kalau kita sekarang itu kita keluar, kita sekarang PSBB, yang lalu kita lockdown gitu ya, terus physical distancing and then PSBB gitu ya. Nah, kita sekarang kalau keluar rumah, kita harus pakai masker, harus bawa hand Ya, sanitizer gitu. terus ditembak-tembak tuh ya. Iya, di setiap mall juga ada ya. Eh, Rumah sakit juga gitu ya, pakai termometer gitu kalau mau masuk gitu. Nah, Thermalkan, betul. ya juga disebutkan bahwa di Corvic ini ya, di Qualtrics itu dibilang bahwa orang itu stres sekarang bukan hanya karena COVID-nya, bukan hanya karena takut akan COVID-nya, tapi tingkat kecemasan itu naik gitu karena uncertainty ini, karena tingkat ketidakpastian yang sudah terjadi, yang belum kita nggak bisa bilang secara pasti oh ya nanti COVID ini hilang bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu tingkat stresnya sudah naik gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan kenormalan yang baru kalau kita keluar dengan pakai masker gitu ya. Yang lalu beberapa hari yang lalu itu ada bapak di Jakarta itu marah-marah karena istrinya, jadi di sana ada peraturan di mana kalau duduk itu istrinya nggak duduk depan, jadi istrinya sudah duduk di belakang. Waktu itu kena razia, jadi bapak ini tuh marah-marah gitu. Itu ada di YouTube gitu ya. Terus, nah, untung mungkin yang di Surabaya belum sampai kayak gitunya ya. Tapi sudah ada rahasia. Kalau kita keluar malam tuh ada rahasia gitu. Nah, ini adalah new normal. Karena kita nggak pernah kan mengalami ini gitu ya. Kita nggak pernah loh dirahasia untuk apa temperatur badan dan untuk sakit gitu. Untuk orang duduknya nggak boleh jejer gitu ya. Bahkan di restoran sekarang semua di close, kursinya ditengkurapkan, nggak boleh gitu, harus take away. Seperti itu teman-teman. Nah, kita juga mau pada sore hari ini kita mau berproses nanti ya, melihat dan proses
bersama-sama gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan berhasil di dalam kenormalan baru dalam keadaan yang tak menentu ini bersama-sama dengan point of view gitu ya. Banyak kita bersama-sama, kita di rumah, kita bekerja gitu ya, kita belajar. Mungkin ada yang seneng, tapi mungkin juga sudah aduh bosen gitu ya. Kayak saya gitu, saya kangen sama anak-anak kecil, sama klien-klien saya yang kecil gitu ya. Saya kangen buat cerita, saya kangen bercerita sama mereka gitu ya. Sekarang apapun yang kita lakukan itu kita bisa ketemu gitu dengan Zoom gitu ya. Kita nggak bisa lagi cium pipi kiri, cium pipi kanan, berpelukan gitu. Nah itu nanti yang akan kita mau lihat gitu, apa yang belum terlihat sih gitu, sehingga kita bisa beradaptasi. Oke, pada sore hari ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan tools kita buat teman-teman Trax yang punya coaching games, Punctum, Faces maupun Refresh, boleh disiapkan. Untuk teman-teman nanti yang baru pertama kali join, nggak apa-apa, jangan khawatir. Kita punya media online-nya, kita punya tools di online. Nanti Margaret akan membantu gitu ya. Dan di kolom chatnya bisa di drop websitenya gitu. Nah teman-teman juga tolong disediakan sebuah kertas, akan lebih baik jika pakai sticky note gitu ya. Bisa mungkin kertasnya nanti bisa dibagi 4 gitu, ditekuk jadi 4 karena kita nanti ada 4 pertanyaan gitu ya. Bisa ditulis 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu. Juga pen, bolpen gitu ya. Kalau sticky note bisa ditempel gitu, 1, 2 gitu ya. Bentar, saya bisa seperti ini, mungkin nanti 4 gitu ya, 4 seperti itu. Nah, sore hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang point of view. Apa sih itu point of view? Point of view adalah metode dan alat kreatif yang membuka hati dan pikiran seseorang sehingga menjadi lebih berdaya melalui media foto. Teman-teman, kalau kita melihat sebuah foto, di dalam foto itu ada gambar ya, ada katanya. Nah, itu akan mengaktifkan kedua belah otak kita gitu, otak kanan dan otak kiri. Nah, di mana otak kanan kita itu ada otak yang suka dengan gambar dan otak kiri itu suka dengan kata. Ketika kita mengaktifkannya bersama-sama, maka hal ini adalah kondisi yang optimal, kondisi yang maksimal supaya kita bisa belajar dan memperoleh sesuatu yang baru. Stimulus seperti ini itu bisa menjadikan personal banget gitu ya buat kita. Nah, siang hari ini itu kita akan melihat foto. Kalau kita punya foto teman-teman, kalau kita lihat misalnya tadi pagi ya, saya lihat foto saya waktu berusia 10 tahun dan saya itu pakai baju kebaya. Waktu itu saya itu fashion show sama sekolah gitu loh. Nah, saya itu teringat bahwa aduh, waktu itu panas karena kita harus berjalan dengan baju daerah. Waktu itu saya pakai baju Bali gitu ya. Jalan keliling sekolah gitu loh, keliling sekolah. Lah itu panas. Waktu itu jam 10 itu kan panas-panasnya gitu ya. Nah, itu seperti kejadian itu, waktu saya lihat foto itu, kejadian itu seperti diputar kembali di memori saya, di ingatan saya, dihadirkan kembali. Hal-hal seperti hal yang pernah kita rekam ini, yang pernah kita lihat itu akan cepat terkoneksi dengan kita. Proses seperti ini nantilah yang kurang lebih akan kita lakukan bersama-sama dengan point of view. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi. Saya akan membacakan ground rules kita, gitu ya. Di mana-mana pasti ada peraturan supaya kita itu nggak kacau gitu ya. Jadi ada peraturan. Oke, yang pertama kesepakatan bersama ya Bu Yuliana. Ya, kesepakatan bersama, betul. Kita akan menyepakati peraturannya bersama-sama ya. Pertama adalah be gentle with yourself and to others. Artinya lembutlah pada diri kita sendiri. Di sini kita mau menciptakan kondisi yang bebas penilaian. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. No judgment, no expectation. Tidak ada yang baik, gak ada yang buruk. Biarlah perasaan kita ketika itu muncul, biarlah itu apa adanya. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa aduh aku kok merasa sedih, aku kok merasa negatif ya. Tidak apa-apa.
Kalau mau nangis, boleh nangis. Kalau mau ketawa, silakan tertawa ya. Nah, kita mau mengeluarkan semuanya itu secara natural, apa adanya. Karena itu kita membutuhkan peraturan yang kedua. Wherever here, let's stay here. Nah, agar kita bisa terbuka sepenuhnya, marilah kita menjaga apa yang akan di-sharingkan oleh teman-teman kita, bahkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Nggak perlu diviralkan, cukup di sini saja. Kalau kita mau memviralkan, marilah kita memviralkan insight kita sendiri. Apa sih yang kita dapat dari sesi ini? Itu milik kita sendiri, bukan milik teman kita. Apa yang menjadi milik teman kita, biarlah mereka yang memviralkan sendiri, biarlah yang punya cerita gitu ya, yang membagikannya. Selanjutnya, oh ya, di point of view ini kita punya 4 tahap, yaitu pause, expand, focus, dan doing gitu ya, dimana kita nanti akan bereksplorasi bersama-sama. Pause, kita akan melakukan pause habis ini. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pause, kita akan bertemu dengan diri kita sendiri, memberi hadiah untuk diri kita sendiri dengan mendengarkan lagu. Silakan teman-teman, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang muncul dihadirkan saja. Saya ajak teman-teman untuk mencari posisi yang nyaman buat teman-teman. Mau berbaring? Mau duduk sandanan? Boleh. Mau melepas kacamatanya? Boleh. Senyaman mungkin. Lepaskan semua beban kita. Yang pegang pensil, bolpen diletakkan dulu. Yang pegang kertas diletakkan dulu. Kita mau berlatih nafas sebentar. Kita akan tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan mendengarkan lagu dari M. Terima kasih. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who
Terima kasih teman-teman. Boleh membuka matanya, bagi yang menutup matanya. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan gitu ya setelah mendengar lagu ini? Pada saat mendengar lagu ini, apa yang teman-teman rasakan? Lagu When You Believe gitu ya. Ketika kita percaya, itu miracle can happen. Keajaiban itu bisa terjadi gitu ya. Bagi teman-teman silakan yang mau drop jawabannya di kolom chat. Bagi yang mau menyumbangkan suaranya, boleh silakan, suara emas yang merdu ya, silakan. Siapa nih yang mau langsung sharing? Bisa langsung unmute sendiri Bapak Ibu. Atau Anda boleh raise hand, saya akan bantu unmute Anda dari sini. Ada Ibu Priscilah nih, Margaret. Ada sedih teringat Whitney Houston, salah satu penyanyi terbaik. Ada Mas Randy, Pak Randy, adem. Ada Kak Ina juga nih, keren pausnya. Bu Ami, ya. I believe I can live with this. Oh, ada suster, merinding. Mungkin Ada yang- Fani mau menyumbangkan suaranya, Kak Fani? Adakah Kak Fani? Saya boleh. Boleh, silakan Pak Sanjaya. Ya. Terima kasih. Lagu pausnya ini lagu favorit banget. Thank you, Bu Yuliana. Lagu ini benar-benar meneguhkan ya. Di lirik pertamanya ketika semuanya nggak menentu, percaya aja, pegang aja, ada harapan di situ. Itu yang bikin kita tetap hidup. Ini yang saya pegang terus, saya percaya, nggak tahu sampai kapan, tapi dengan percaya, dengan meletakkan harapan, saya tetap bisa fokus, saya tetap bisa stabil. Terima kasih, lagunya bagus banget. Terima kasih Pak Sanjaya, luar biasa ya. Pak Sanjaya bilang bahwa di mana ada percaya, di situ ada harapan. Harapan yang luar biasa gitu ya. Tetap aja dilakuin, fokus aja melakukan. Oke, terima kasih Pak Sanjaya. Oke, teman-teman. Saya mau memberikan, teman-teman di sini pasti tahu Stephen Hawking gitu ya. Saya mau memberikan sebuah quote yang beliau ungkapkan gitu ya. Quote ini sangat indah dan saya sangat suka dengan quote ini. Ya. Stephen Hawking ini seorang yang fisikawan yang sangat pintar, otaknya itu brilian gitu ya, sangat hebat gitu. Nah, pada usianya yang masih cukup muda gitu ya, dia itu mengalami suatu penyakit yang sampai harus dia itu duduk di kursi roda dan lumpuh gitu ya. Tapi luar biasanya dia tetap memakai gitu ya, berkarya gitu ya, dengan otak yang luar biasa itu untuk menciptakan hal yang luar biasa. Di sini dia katakan bahwa however bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. By Stephen Hawking. Di mana meskipun hidup itu kelihatan sangat susah, tapi walaupun selalu kita bisa melakukan dan sukses, selama ada hidup, disitulah ada harapan. Ya teman-teman. Nah, kondisi kita saat ini dengan adanya COVID, dengan adanya working from home, dengan adanya PSBB, pastinya merupakan tantangan tersendiri buat kita. Yang sebelumnya kita bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman, dengan gampang keluar rumah. Sekarang kita jadi seperti terantai gitu ya, seperti keluar ikan gitu. Nggak bisa, belum bisa gitu ya. Nah, dengan kenormalan yang baru, kebiasaan yang baru ini, kita harus meeting lewat online, kita bisa harus pakai masker gitu ya kalau keluar. Nah, traveling jadi susah. Kita mau tetap berharap gitu ya teman-teman. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk
facing the uncertainty as new normal with hope gitu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan gitu bagaimana sih mengobservasi foto di point of view ini. Nah, kita akan melihat foto dengan sudut pandang yang baru, apakah dari detailnya, warnanya, bayangannya, ataukah kita lihat fotonya dari jauh, dari dekat gitu ya. Adakah kisah-kisah tertentu dan memori tertentu yang tiba-tiba muncul? Aha, gitu ya. Nanti kita akan pandu secara perlahan-lahan dari setiap foto yang muncul. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, ada tanggapan, boleh di drop di kolom chat. Nanti akan dibantu untuk menjawab gitu ya. Oke, kita akan bermain. Jika tadi setelah pause ada yang menarik gitu dari jawaban teman-teman, yaitu kita tetap fokus gitu ya, apa yang akan kita lakukan. Juga di kolom chat ada bahwa dengan bersama-sama kita bisa menghadapi dan akan mengalami kemudahan-kemudahan gitu. Apa yang bisa kita hadirkan gitu ya, ketika kita tenang, ketika kita tetap fokus gitu ya, itu kita bisa, pikiran kita bisa lebih jernih dan bisa menghadirkan perasaan dan pikiran kita. Karena itu sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk menanyakan pada diri kita masing-masing, pada diri kita sendiri, how do I feel in this uncertainty situation? Bagaimana saya menghadapi keadaan yang tidak pasti ini? Untuk teman-teman tribes, boleh mengambil kartu faces punktum refresh TCG. Dan bagi teman-teman yang belum punya, akan membantu kita untuk mengambilkannya dari website. Ini website kita ya teman-teman, www.pointsofview.com. Dan kita akan let's play, kita akan bermain. Saya sudah menuliskan link di dalam kolom chat yang Bapak Ibu juga bisa akses lewat gadget Anda juga. Tenang aja, ketika Anda buka itu nggak akan hilang zoom-nya. Jadi nanti ketika Anda masuk ke link itu, Anda akan menemukan hal semacam ini. Anda bisa skip karena kita tadi udah melakukan pause-nya bersama-sama. Untuk topiknya Anda bisa pilih secara bebas aja. Kemudian isunya juga bebas aja dulu, karena kita sebenarnya mau ambil ininya gitu ya, untuk bisa kita dapat kartunya dari sini secara random. So, ini jalan gitu ya, pilihan untuk teman-teman yang belum punya tools-nya. Kalau sekiranya Anda kesulitan untuk membuka link ini, Anda bisa langsung mengikuti kartu yang ada di layar Anda, yang saya sudah bantu ambilkan untuk Anda. Anda bisa screen capture, atau kemudian Anda mau foto dengan HP Anda, it's okay ya, supaya nanti Anda bisa kumpulkan foto-foto ini untuk Anda kompilasikan di akhir proses nanti, tentunya sesuai dengan panduannya Bu Yuliana. Gitu, silakan. Terima kasih, Em. Oke, teman-teman. Bagaimana perasaan saya di tengah kebiasaan baru dan tidak menentu ini? Kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini melalui foto. Sudah tampak jelaskah fotonya? Kita akan menutup dulu katanya. Adakah detail yang menarik bagi diri saya? Background-nya kah? Kontras warnanya kah? Colorful? Hitam putih? Gelapkah? Atau terangkah? Adakah pencahayaannya yang menarik bagi saya? Adakah detail tertentu yang menarik bagi saya dan mengingatkan saya pada hal-hal tertentu? Hal apakah itu? Bagian manakah itu?
Bagian yang kotorkah? Bagian yang jelaskah? Jika saya berada di sana saat pengambilan foto itu, peran saya sebagai apa? Sebagai modelnya kah? Fotografernya? Sebagai pengamatnya kah? Apa yang saya lakukan? Sekarang kita buka katanya. Difficulty, kesulitan. Cocokkah kata ini dengan fotonya? Adakah lawan kata dari kesulitan? Aku lebih suka lawan katanya aja. Lebih cocok dengan foto ini. Silakan. Cocokkah kata ini dengan foto ini ataukah lawan katanya? Bagaimanakah perasaan saya ketika mendengar kata kesulitan ini disebut? Ketika saya melihat kata kesulitan ini, bagaimana foto dan kata ini dikoneksikan dengan pertanyaan, how do I feel in this uncertainty situation? Bagaimana foto dan kata ini dikoneksikan dengan perasaan saya dalam menghadapi ketidakpastian dalam situasi ini. Teman-teman, silakan membuka website Menti gitu ya, yang sudah ada yang akan dibantu oleh Margaret, dan setelah membuka kita bisa menuliskan kodenya 48125, dan tolong teman-teman menuliskan gitu perasaan teman-teman bagaimana menghadapi uncertainty situation ini, menghadapi ketidakpastian ini. Apa sih perasaan saya? Bagaimana sih perasaan saya? Nah, di Zoom kita ini sore hari ini ada 121 gitu ya, 120 orang. Nah, kita akan sampai ke 55 gitu ya. Di kolom mentinya nanti kita akan stop gitu. Tolong teman-teman masuk ya. Oh ya, Margaret akan membantu saya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menuliskan insight-nya ya dari kartu pertama tadi untuk menggambarkan perasaan Anda di situasi yang tidak pasti ini gitu ya. Karena kalau nanti di kolom chat semuanya ketumpuk gitu ya. Kalau di sini kan enak, semuanya bisa kelihatan. So, maka dari itu kami mengundang Anda untuk masuk ke website menti.com. Anda bisa masuk ke browser Anda, baik itu di laptop Anda maupun di gadget Anda, it's okay. Dan Anda akan diminta untuk mengisikan kode angkanya ya. Nah, di sana Anda bisa mengisikan 48125. Dan otomatis akan muncul di layar Anda pertanyaan yang sama. How do I feel in this uncertainty moment atau situation ya, dan Anda bisa menuliskan satu kata yang mewakili perasaan Anda. Oh, di sini sedih karena merasa sendiri mungkin ya. Iya, belum selesai. Oke, sedih ya tapi ya perasaannya. Oke. Ada yang clueless, tapi ada juga yang enjoyable dan adventure ya, Em ya. Iya, ada yang adapting juga ternyata teman-teman. Ada yang seru, bilang seru. Biasa. Man. Seru ya. Suka pengalaman nih, suka adventure ya. Seru. Optimis juga, grow. Ada yang merasa grow. Wow, luar biasa, grow. Ada yang clear, excited. Wah, macam-macam ya perasaannya. Karena biasanya kalau ada perasaan yang sama, dia akan tergabung jadi satu, kemudian jadi gede banget gitu. Ternyata hari ini macam-macam perasaannya. Oh, tapi ternyata enjoy lumayan nih. Enjoy sama grow mulai gede. Wow, enjoy grow ya. Nice. Kita udah 38. Ayo teman-teman, saya akan menunggu. Kita akan menunggu sampai kurang lebih separuhnya ya. Iya, kurang lebih separuhnya ya. Oke.
Ada yang merasa, oh tapi di satu sisi ada Enjoy. juga teman-teman yang masih merasa terbelenggu Bu Yuliana. Ada yang Oh rapuh, iya. gak Iya, nyaman. ada. Worried, Saya kurang masih ada worried di situ. Ada yang confused, ada yang bittersweet, ada yang Wow, worried, bittersweet. Nice. menantang, ada hal baru soalnya. Senang, be natural. Rindu jelajah alam. Wah iya, kalau ini saya banget juga. Keren. Ada yang perjuangan. Wah, ada yang berani ya. Sekarang berani. Berani, Face brave. it. Ada happy dan free. Ada yang nggak nyaman tapi tetap ya. Ada yang anxious juga, curious. Juga ada yang just observe. Tegang-tegang Wah, seru. ini sudah 50. Kangen peluk teman. Oke, tapi ternyata jawaban yang terbanyak adalah enjoy ternyata Bu Yuliana. Mantap. Iya, paling besar enjoy ya. Wah, kalau semuanya enjoy, oke lah ya. Oke, ini sudah 53. Oke. Oke, teman-teman. Kita akan sudahi dulu websitenya gitu ya. Saya mau minta teman-teman juga untuk masih bersharing juga, mungkin ya 1-2 orang gitu ya, menyumbangkan suaranya, bersharing akan perasaannya gitu ya. Dengan kita sharing itu kita caring gitu ya. Mungkin kita merasa sharingku ini biasa-biasa aja gitu ya, tapi ada teman yang terinspirasi gitu ya. Mungkin ada teman yang merasa, oh iya ya kita bisa begini dan begitu gitu ya. Oke teman-teman, silakan untuk di kolom chat. Ada yang pasrah, ada yang peaceful. Halo Juliana, Iya, halo. saya Mulyadi. Halo Pak Ya. Mul. Saya Selamat boleh sore. nanya nggak? Iya, Boleh nanya nggak? iya silakan Pak Mul. Dari tadi Kak Juliana cerita tentang uncertainty atau Ya. ketidakpastian ya. Saya itu dari beberapa waktu yang lalu tuh bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan, karena banyak sekali di website, di chat, di sosial media cerita tentang ketidakpastian gitu saat ini. Apa sih maksudnya? Oke, Pak Mul, Hmm. apakah saya mau tanya dulu nih, Pak Mul sudah menikah kah? Saya sudah punya anak 2. Oke, anaknya sekarang ini bersekolah kah? Pergi ke sekolah kah? Anak saya dua-duanya kuliah. Oh oke, kuliah. Kalau Pak Mul bekerjanya ke kantor? Saya bisa ke kantor, bisa enggak. Oke. Nah, apakah Pak Mul bisa tahukah jikalau COVID ini ya, virus ini pergi dari Indonesia gitu ya? Kapankah itu? Bisakah? Kalau Anda, ini sorry ya Julian ya, saya cuma curious gitu loh. Karena menurut saya hidup ada COVID atau tidak ada COVID itu semuanya uncertainty. Betul. Tidak ada yang pasti. Pergi ke kantor, nggak pergi ke kantor, lewat ini semua hal yang sama. Tidak ada yang pasti. Semua itu ya harus kita jalani. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau orang bilang di tengah ketidakpastian, emang kemarin-kemarin semua pasti. Ya, Iya, setuju betul Pak banget. Mul. Ya, Tidak nggak ada yang kepastian pasti. di dunia ini. Ya, yang saya tahu cuma satu yang pasti dalam diri saya. Saya pasti mati. That's all. Ya. Setuju. So mungkin Betul nggak? begini ya Bu Yuliana, kita justru mengundang Pak Mulyadi karena ini points of view gitu ya, ini adalah sudut pandang Anda, maka dari itu kami yang mengundang gitu ya, Bapak Ibu saat ini hal apa yang di sekitar Anda yang tidak pasti, yang Anda lihat sebagai ketidakpastian. So bisa jadi itu dalam konteks COVID, atau mungkin Bapak Ibu malah punya konteks yang lain nih, yang dianggap tidak pasti. So silahkan untuk Pak Mulyadi, begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain, Anda bisa memilih sendiri konteks ketidakpastian Anda saat ini seperti apa. Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semua yang ada ini tidak pasti. Hanya satu yang pasti, which is mati. That's all. Yes.
Jadi kalau COVID nggak ada COVID, tidak ada kepastian. Saya umpamanya pergi dari rumah ke kantor, apakah saya pasti kembali ke rumah? Nggak pasti. Nggak pasti. Ya, nah itu Pak Mul, kita mau menghadapi ketidakpastian apapun itu, mau COVID maupun apapun yang ada di dalam hidup kita, itu kita mau menghadapinya dengan harapan. Kan tadi judulnya juga tidak berhenti di dalam uncertainty saja, bahwa facing the uncertainty as new normal life with hope gitu ya. Jadi kita mau menghadapi apapun itu, ketidakpastian itu dengan harapan gitu ya. Seperti itu Pak Mul. Jadi mari kita melihatnya bersama-sama ya, dari sudut pandang kita masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke. Oke, thank you Makasih Pak ya. Mul, Yo, makasih untuk sama-sama. pertanyaannya, luar biasa. Oke teman-teman, saat ini kita tadi sudah ya menuangkan perasaan kita. Ada yang masih cemas, ada yang worried, ada yang sudah, oh aku sudah bisa beradaptasi gitu ya. Luar biasa perasaan teman-teman. Nah, dengan kita keluar dari comfort zone kita keluar dari kebiasaan kita, teman-teman, itu membawa tantangan tersendiri buat setiap kita, apapun itu ya. Nah, apa sih tantangan yang terbesar saat ini bagi diri kita? Gitu ya. What is the most challenging part for me in this uncertainty? Rintangan, tantangan apa yang terbesar dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam ketidakpastian ini? Tantangan itu pasti banyak. Di dalam setiap kehidupan kita pasti punya tantangan banyak, nggak cuma satu dua. Tapi coba kita melihat satu yang terbesar, gitu ya. Dan kita mau menjawab ini juga dengan foto kita pada sore hari ini. Silakan teman-teman tribes, boleh mengambil dari TG, Punktum, VSS, Refresh itu ya. Dan yang belum punya, Margaret akan membantu kita semua. Oh teman-teman boleh difoto nanti ya, boleh difoto, foto yang tadi itu. Oke, sudah tampak jelaskah di layar fotonya? Oke ya, di sana ada gambar dan kata. Kita akan menutup katanya, kita akan fokus dulu teman-teman untuk fotonya. Apa yang kita lihat di sana? Mana yang menarik bagi saya? Detail apa yang betul-betul menarik bagi saya? Matanya kah? Matanya melihat kemana? Jika saya ada di sana, peran saya sebagai apa? Apa saya sebagai orang ada dalam foto itu? Apa yang sedang saya lakukan? Ataukah saya sebagai fotografernya? Ngapain? Kok fotografer tuh mau memotret foto seperti itu ya? Kenapa kok saya mau memfotonya? Seperti apa konteksnya di sekitarnya? Jika kita melihat mundur 5 langkah, seperti apa kondisi di sekitarnya? Apakah ada aroma tertentu yang mengingatkan saya pada suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu? Apakah ada kerutan di sana? Mungkin kelihatannya remeh, namun itu yang paling menarik bagi saya. Bagian mana yang cukup terkoneksi dengan saya? Selanjutnya, kita akan mencoba melihat dari katanya fear. Artinya takut.
silakan. Apakah kata takut ini cocok dengan foto itu? Apakah kata takut ini ada lawan katanya? Mana kata yang mau saya pilih? Takut atau lawan katanya? Silakan dikoneksikan foto dan kata ini dengan pertanyaan, tantangan terbesar apakah yang saya hadapi dalam ketidakpastian? What is the most challenging part for me in this uncertainty? Silakan dikoneksikan foto dan kata dengan pertanyaan, tantangan apa yang terbesar yang saya hadapi dalam ketidakpastian ini? Saya akan beri waktu teman-teman untuk menulis di nomor 2, di kolom nomor 2, di sticky note nomor 2 gitu ya. Boleh silakan mengunmute diri untuk menyumbangkan suara emasnya, dan juga yang drop di kolom chat gitu. Silakan. Boleh saya bersuara, Bu? Ya, silakan Pak Mul. Saya Cliff Manuel. Oh iya, maaf Pak Cliff ya, maaf. Ya Pak Cliff. Ya, saya melihat gambar boneka tadi, itu seperti wajah menakutkan. Baik bonekanya yang ketakutan, maupun orang yang melihat boneka itu. Nah, jadi ketakutan yang terbesar sebenarnya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari situasi kalau menurut saya. Oke, Pak. Ketika diri sendiri ketakutan, maka situasi itu hanya 10%. 90% dari diri sendiri. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Cliff atas sumbangan insight-nya, suaranya. Pak Cliff mengatakan bahwa ketakutan yang terbesar adalah diri sendiri, bukan situasi gitu ya. Di kolom chat juga ada Pak Multon mencari alternatif untuk pengamanan hidup gitu ya. Itu ketakutan yang terbesarnya, tantangan terbesarnya. Ada juga yang seberapa cepat saya bisa beradaptasi, seperti itu. Ada lagi yang mau menyumbangkan suara emasnya? Mungkin 1-2 orang lagi gitu. Sambil kita melihat kolom chat gitu ya. Boleh? Boleh? Siapakah, Pak? Iya, perkenalkan nama saya Gusmun dari Cibi. Ya, Bos Agus. Saya bikin yang menarik tadi adalah jenis kelaminnya apa sih anak tersebut di foto tadi? Apakah wanita atau pria? Kalau wanita atau pria kok bisa apa ya, menarik gitu loh, menarik, face-nya itu bisa segitu, itu bikin tambah bingung. Misalnya ke laki-laki berarti bisa seperti itu gitu loh, menarik. Bagi saya ketakutan itu adanya di perspektif kita masing-masing bagi saya. Jadi kalau kita berpikir takut ya kita takut. Contohnya waktu kecil kita tidak tahu dan kita baru satu pengalaman dibilang awas jangan seperti ini kata orang tua kita atau kata keluarga kita. Nah kita kan karena belum punya riwayat jadi takut. Jadi sekarang dengan umur sekian kita udah punya riwayat dan punya pengalaman, makanya kita merasa punya persepsi kayak kemarin nggak takut saya gitu. Jadi lagi rasa takut itu sebenarnya persepsi kita di pikiran kita adanya. Makasih. Terima kasih Pak. Nah, ketakutan yang terbesar itu ada perspektif kita sendiri ya, gitu. Seperti itu, oke? Ya. Ya, makasih Pak, makasih atas sharingnya. Ada dari Pak Danang gitu, takut kehilangan orang yang dikasihi. Dari Pak Aryo, ketakutan saya adalah dampak ekonomi bagi anak saya. Dan masih ada yang lain, masih ada banyak yang lain ya. Terima kasih sharingnya teman-teman. Dalam setiap kehidupan kita, pasti ada tantangan sendiri-sendiri. Entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai coach,
entah kita sebagai guru, entah kita sebagai siapapun kita di tempat ini, ya. Kalaupun kita anak SMA, dulu waktu kita SMA kita menghadapi ujian, itu tantangan kita, ya. Tantangan itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita, seperti yang dikatakan Pak Mul tadi. Nah, kalau saya menyebut tantangan itu profesor, ya. Tantangan atau profesor hidup kita pasti mengandung suatu pesan khusus bagi saya, bagi kita masing-masing. Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini, kita akan dibantu dengan teman kita untuk menjawab pertanyaan. Private message, pesan khusus apa yang ada untuk saya di tengah-tengah ketidakpastian? What would he or she say so I can survive in this uncertainty? Apa private message, pesan khusus apa yang akan disampaikan oleh teman kita yang difoto itu untuk supaya kita berhasil, mampu bertahan, beradaptasi di tengah ketidakpastian di dunia ini, ya. Oke. Kali ini kita akan menggunakan foto faces, teman-teman. Foto faces ini tidak ada di online, jadi semuanya akan terlihat di screen gitu ya, di layar. Jadi teman-teman akan melihat di layar ini, kita akan melihat bersama-sama. Oke. Saya punya seorang teman nih di foto ini. Teman-teman ini banyak ya. Teman-teman boleh pilih satu saja. Teman-teman boleh drop di kolom chat ataupun boleh ngomong, minta dibukakan. Kalau mau diperbesar boleh ngomong, nanti akan kita perbesar gitu ya. Foto yang mana? Pilih satu saja ya teman. Pilih satu saja. Oke. Pesan apa yang dia coba sampaikan kepada saya supaya saya bisa bertahan di tengah ketidakpastian ini? Bagian manakah yang sangat menarik bagi saya? Detail mana yang menarik bagi saya? Adakah tekstur di sana? Kerutan di sana? Adakah bagian yang halus, kasar, tebal, tipis? Bagaimana situasi di sana? Apakah di sana hangat, dingin, panas, hujan, terang? Apa yang sedang dia lakukan? Bagaimana dengan kontras pencahayaannya? Jika mulut teman kita mengatakan suatu pesan kepada kita, apa yang akan dia ucapkan kepada saya? Tertawakah? Cemberutkah? Sedihkah? Menghadap kemanakah anak itu? Ada aroma tertentukah? Pertanyaan. Mari kita coba mengkaitkan hal-hal yang menarik bagi kita dari foto ini untuk menjawab pertanyaan, pesan apa yang ingin dia katakan, yang ingin dia sampaikan agar saya bertahan di tengah ketidakpastian ini. Boleh sharing, Mbak? Silakan. Silakan. Boleh. Ya, yang kanan bawah. Ya. Seorang wanita sedang tersenyum gitu ya, tetapi sebetulnya matanya tuh terlihat lelah. Posenya pun dibikin seindah mungkin sebetulnya ya, dengan keceriaan, tapi tidak menghilangkan bahwa matanya itu lelah. Gitu. Artinya bahwa kalau dari saya insight-nya
apapun yang sedang kita hadapi, don't ever lose your smile gitu. Bahwa memang semuanya ada kalanya sulit, tetapi kita tidak boleh menghilangkan harapan dengan senyum itu. Jadi insight yang saya dapat dari foto itu, untuk menghadapi pandemi ini, kita pasti capek, kita pasti berpikir keras bagaimana kita harus mensolusikan kondisi kita masing-masing, tapi jangan pernah lepas senyum kita, artinya harapan kita untuk dapat lepas dari ya dibilang ketidaknyamanan yang sekarang. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Maaf tadi saya belum tanya namanya siapa ya. Saya Ditra Mbak. Oke Mbak Ditra, terima kasih untuk insight-nya, untuk private message yang dibagikan. Pesan khususnya adalah walaupun pandemi, jangan lepas harapan ya, jangan lepas harapan. Terima kasih Mbak Ditra. Adakah teman yang lain untuk mau menyumbangkan suaranya? Mungkin Pak Randi boleh menyumbangkan suaranya, Pak Randi? Ya, halo. Halo Pak Randi, selamat sore. Ya, halo semuanya. Saya milih yang gambar paling tengah, ada gambar orang yang keringetan, mukanya banyak lumpurnya, tapi dia tetap senyum. Mungkin habis sepedaan. Ya itu. Kalau saya yang dapat itu, kita ini sekarang meskipun berkeringat kotor-kotoran melewati perjuangan yang nggak pasti ini, kita mesti senyum dan percaya aja gitu, kira-kira gitu. Toh, jadi respon kita ini nanti yang mempengaruhi di proses ketidakjelasan sekarang nih, uncertainty ini. Jadi menurut saya gitu sih. Jadi respon kita yang penting. Kita jalani itu jalannya belepotan gitu, kira-kira lu enjoy atau enggak gitu aja. Jadi yang mempengaruhi resultnya itu nanti kira-kira gitu sih. Thank you. Thank you Pak Randi, terima kasih. Bahwa walaupun berjuang penuh dengan perjuangan, tapi respon kita yang penting ya, respon kita yang penting. Oke, di kolom chat ada banyak ya sudahan ya, saya mungkin nggak bisa baca satu persatu, maaf ya, saya baca sebagian gitu ya. Oke, dari Redmi, lanjutkan yang sudah dilakukan, kamu pasti bisa. Pesan ya, pesan khususnya dari Bu Ani, pesan khususnya adalah pasti apa yang diharapkan dapat terjadi, seperti lagu There Can Be Miracles When You Believe. Oke, masih banyak yang lain. Oke, teman-teman, setelah kita mempunyai pesan khusus buat diri kita masing-masing pribadi gitu ya. Nah, sekarang action apa? Action yang beda dari sebelumnya dan tidak pernah kita lakukan gitu ya. Tindakan apa yang tidak pernah kita lakukan? Nah, kita kalau sudah punya pesan, secara kita tahu bahwa tahapan ini, pandemi ini siap pas gitu ya, kondisi ini akan berakhir gitu. Memang nggak tahu kapan sih gitu ya, tapi ini pasti akan berakhir. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa kita bisa bertahan, lalu apa yang kita mau lakukan? Apa yang ingin saya lakukan secara berbeda agar berhasil beradaptasi pada perubahan ini? Pertanyaannya adalah, what am I gonna do differently to adapt in this uncertainty? Apa yang ingin saya lakukan secara berbeda agar berhasil beradaptasi pada perubahan ini? Karena setiap ada perubahan, kita pasti harus menyesuaikan diri. Oke, kita akan ambil gambarnya dari Faces Punktung untuk teman-teman Tribes. Untuk teman-teman yang belum, kita akan ngambil dari website gitu ya. Nah, kita akan tutup dulu katanya. Kita akan fokus pada gambar, pada fotonya. Foto apa yang kita lihat?
bagian mana yang menarik dari gambar itu? Adakah bagian yang terang? Warnanya? Teksturnya? Apakah itu membuat saya nyaman atau kurang nyaman? Apakah ada kisah tertentu dari foto itu? Kalau kita bayangkan sebagai animasi, apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya dan apa yang terjadi beberapa saat setelah foto ini diambil. Jika saya boleh berada di sana, di manakah saya? Kita akan buka katanya inisiatif gitu ya. Sukakah kita akan kata ini? Inisiatif? Cocokkah ini dengan foto? Ataukah kita mau mengganti kata ini? Emosi apa, perasaan apa yang timbul ketika kita mendengar kata inisiatif ini? Coba kita koneksikan dengan diri kita, dengan perasaan kita, pengalaman kita, untuk menjawab pertanyaan, hal berbeda apakah yang bisa saya lakukan untuk berhasil di tengah ketidakpastian ini? Coba kita koneksikan dengan diri kita, foto katanya, dengan pertanyaan, what am I gonna do differently to adapt in this uncertainty, to adjust in this uncertainty? Apa yang saya bisa lakukan yang berbeda, totally beda dengan apa yang pernah saya lakukan untuk saya berhasil beradaptasi dalam keadaan yang tidak pasti ini? Silakan saya berikan waktu untuk menulis di kolom 4, ditulis gitu ya insight-nya. Juga boleh tulis di kolom chat. Dari kolom chat ada yang menulis, Buditra, inisiatif itu adalah sebuah kartu yang bagus dia for this situation menurut saya, dan I'm try doing that right now gitu. Dari Pak Doni, terima dan izinkan diri saya untuk merasa cemas. Oke. Mungkin ada yang mau membagikan apa yang tindakan apa yang berbeda yang mau dilakukan gitu ya dari teman-teman. Adakah dari Bu Ami mau merespon segala sesuatu dengan tenang ya? Oke, silakan Pak. Saya boleh nambah? Silakan. Iya boleh. Daripada sepi, saya buat rame aja. Iya, silakan Pak. Oke, tapi terima kasih Bu Juliana. Ini good reminder buat saya. Kartu terakhir saya dapat orang lari, goal tulisannya. Terima kasih. Ini benar-benar ini good reminder. Artinya saya baru sadar ketika saya duduk sebentar. Goal saya di masa pandemi ini ternyata perlu saya adaptasikan lagi. Ketika saya seorang fasilitator training yang biasa di kelas atau kemudian saya nemenin outbound di lapangan, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Dan sekarang mulai banyak training-training yang private, yang saya perlu menyesuaikan banyak hal. Saya baru sadar, terima kasih banget,
diingatkan, saya perlu bikin goal lagi, perlu saya jabarkan lagi secara baru. Ini yang jujur belum saya bikin. Thank you banget, saya diingatkan. Dan ini yang akan saya lakukan dengan cara yang berbeda. 1 kali 24 jam saya akan langsung bikin ini. Itu aja sih, terima kasih. Makasih Pak Sanjaya, terima kasih. Mau membuat goal yang baru gitu ya, mau menjabarkan goalnya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kali ini teman-teman, saya mau membagikan sebuah hadiah buat teman-teman gitu ya. Saya mau bacakan sebuah keyakinan. Selama ribuan tahun, para dokter dan ilmuwan mengatakan bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk berlari menyelesaikan 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Ia akan mati di tengah usahanya. Jadi, ketika saya bangkit di lintasan setelah roboh di garis akhir, saya pikir saya sudah mati, kata Roger Bannister pada tahun 1954. Segera setelah menyelesaikan hal yang mustahil dan menerobos anggapan yang ada selama ini, prestasi Bannister dicapai tidak hanya melalui latihan dan pengkondisian fisik, tapi juga sebagai hasil dari usahanya yang terus memvisualisasikan peristiwa itu di dalam benaknya berulang kali, di mana ia berhasil menyelesaikannya dengan penuh gairah. Ia yakin bahwa selama rekam peristiwa ini menjadi perhatiannya, hal ini dapat terjadi. Aspek yang terpenting dari terobosannya adalah pengaruhnya pada atlet lain. Sebelum Bannister, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang berlari menyelesaikan 1 mil kurang dari 4 menit. Begitu kuat keyakinan bahwa hal tersebut mustahil. Bahkan para ahli pun memperkuat dugaannya dengan bukti ilmiah. Tidak mengherankan jika ini benar-benar menjadi kenyataan. Setahun setelah Bannister memecahkan batasan yang ada, 37 pelari lainnya berhasil melakukan hal yang sama. Setahun setelah itu, 300 pelari lainnya bergabung dalam pencapaian tersebut. Keyakinan Bannister yang membuat hal mustahil benar-benar menjadi hal yang mungkin, membuatnya sadar atas visinya sendiri dan untuk mempengaruhi serta menginspirasi ratusan bahkan ribuan atlet lain untuk bisa lebih baik dari pencapaian mereka saat ini. Inilah kekuatan dari sebuah keyakinan. Keyakinan menciptakan kenyataan. Satu quote dari Krishnamurti, untuk mengetahui apa yang benar, pikiran harus bebas dari kepercayaan dan ketidakpercayaan. Saya tahu Anda tersenyum dan setuju. Namun Anda masih akan terus percaya karena jauh lebih nyaman, jauh lebih terhormat dan aman.
Itulah quote dari Krishnamurti. Keyakinan, teman-teman. Keyakinan itu menghasilkan kenyataan. Sama seperti lagu tadi, when you believe. Kalau kamu yakin, akan nyata. Hope, harapan, itu adalah perasaan percaya, sesuatu yang kita yakini untuk akan terjadi gitu ya. Sekarang teman-teman, kita akan merumuskan gitu ya, mengkerucutkan, memberikan judul. Seperti menulis sebuah kisah gitu ya, diberikan judul. Dari pertanyaan yang pertama tadi, empat sticky note itu bisa dijajar gitu ya. Pertanyaan yang pertama tadi, silakan dilihat dari jawaban pertama dan keempat. Nah, dari pertanyaan pertama, how do I feel in this uncertainty situation? Bagaimana perasaan saya terhadap segala sesuatu yang nggak pasti ini? Pertanyaan yang kedua, what is the most challenging part for me in this uncertainty? Oh, gitu ya, obstacle. Tantangan apa yang terbesar bagi saya di tengah ketidakpastian ini? Yang ketiga itu adalah P, private message gitu ya. What would she or she say so I can survive in this uncertainty? Apa private message, apa pesan khusus apa yang disampaikan oleh dia pada saya untuk saya bisa berhasil bertahan pada ketidakpastian ini? Kolom yang keempat, ya pertanyaan yang keempat tadi itu E gitu ya, extraordinary. What am I gonna do differently to adapt in this uncertainty? Action apa, kebiasaan apa yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya? Sekarang aku mau lakuin supaya aku berhasil beradaptasi di situasi yang tidak menentu ini. Ya, silakan dituliskan satu judul teman-teman. Dan silakan yang mau mengunmute dirinya boleh langsung di-unmute. Judulnya apa? Gitu ya, di drop di kolom chat juga boleh. Oke, silakan. Siapa tuh tadi? Kita seperti membuat tulisan gitu ya, membuat dari kita lihat dari jawaban yang pertama sampai keempat, seperti kita buat karya tulis, dikasih judul ting gitu ya, judulnya apa gitu. Nah, apakah itu? Siapakah? Mungkinkah ada dari Olivia, Ibu Olivia Setiawan, untuk memberikan judulnya? Masih adakah Ibu Olivia Setiawan di sini? Oh, ada Pak Doni yang unmute. Pak Doni mau sharing judulnya apa nih? Kita ketemu lagi ya, Bu ya. Iya, sudah selesai nggak itu? 1 kali 24 jam ya tempo hari. Iya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Mungkin judulnya terlalu panjang ya. Jadi saya mau bilang judulnya Stop Berlaku Keras Terhadap Diri Sendiri dengan situasi seperti ini. Karena begini, kita nggak tahu ini yang jadi. Kalau saya tahu begini akan lakukan itu. Kalau saya tahu begitu akan lakukan ini. Tapi ini kan unpredictable. Lalu dengan saya bilang kita stop berlaku keras atas diri sendiri ini, yaitu terima dan izinkan diri Anda untuk merasa cemas. Karena apa? Ya siapa sih yang tahu ini akan terjadi? Dan kita izinkan diri kita untuk menerima apa yang terjadi dan ini menjadi perubahan untuk diri kita. Yang kedua adalah terima dan izinkan diri saya untuk tidak seproduktif kemarin itu. Dan terima dan izinkan diri saya untuk tidak sedisiplin yang kemarin itu. Kemudian juga terima dan izinkan diri saya untuk merasa tergoncang. Karena kalau nggak tergoncang ya gimana kita dalam keadaan seperti ini. Lalu yang membuat tadi yang keempat itu, apa yang harus kita lakukan? Merenung. Dan kita butuh waktu untuk perbaikan. Saya mungkin di medis, jadi saya selalu mempunyai positive thinking bahwa sebentar lagi dia selesai. Ya, saya praktisi medis, jadi saya sangat yakin dia selesai sebentar lagi. Kalau kita lihat angka-angka yang sekarang, angka sembuh lebih banyak
Tapi kita lihat angka positif karena banyak rapid test dibuat di mana-mana. Jadi angka positif akan nanti naik semakin banyak. Tapi ingat, angka sembuh akan lebih banyak daripada angka tidak. Jadi, biasakan diri Anda, diri saya, untuk tergoncang untuk masalah ini. Supaya kita siap untuk hadapi yang besok. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Thank you Pak Doni. Trust the process gitu ya Pak ya. Menerima apa yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak di kolom chat, ada kesanggupan, ada keep positif dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman, kita mau membawa gitu ya judul kita. Boleh satu lagi? Oh. Yes. Boleh satu lagi? Saya? Iya silakan Bu. Judul rangkuman dari semuanya saya kasih tema Follow the Flow. Follow the flow. Oke. Ya. Ada 4 kartu. Yang pertama saya dapat refleksi. Nah, di sini saya diingatkan ya, walaupun kita semua bingung, tetapi konklusinya hadapi saja. Face it, kita harus hadapi. Kemudian yang kedua saya dapat kartunya sukses. Nah di sini saya dapat drive. Walaupun follow the flow, kita mesti sukses menghadapi semuanya. Dan itu butuh drive seperti anjing yang dilatih. Tetap semangat berkali-kali, kalaupun ada kegagalan kita mesti jalani. Tetap kuat. Drive-nya mesti kuat sekali. Kemudian yang ketiga, saya ambil face yang anak kecil tertawa. Yang di bagian ujung kanan paling atas tadi. Anak kecil itu tertawa lepas sekali. Itu saya ambil dan saya diingatkan bagaimana seorang anak kecil yang bermain bola, berlumpur-lumpur, kehujanan, celananya, bajunya mungkin bisa nggak keruan gitu. Tetapi enjoy sekali. Dia bisa tertawa lepas, dia bisa pulang rumah tuh bisa, wow, nggak peduli apa yang nanti mungkin ibunya akan katakan, dan lain-lain. Tetapi itu memberikan sukacita. Jadi bagaimana kita fokus pada kesuksesan itu akan memberikan sukacita. Jadi tidak beban menghadapi situasi yang uncertainty, tetapi ada satu drive yang memberikan sukacita. Dan yang terakhir saya mendapatkan just be, jadilah. Whatever, semuanya harus terjadi. Kita tidak bisa kontrol situasi, semua situasi kita tidak bisa kontrol. Biarlah kita follow the flow, tetapi kita adaptif. Kita ini manusia yang adaptable ya. Jadi kita bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun. Kalau di Jepang sudah biasa pakai masker, kita nanti pakai masker terus juga enggak apa-apa. Jangan itu mau jadi beban. Jadi kalau saya mesti berubah hal-hal seperti itu, it's okay. Jadi kita mesti bisa mengadaptasi hal-hal perubahan itu. Maka tema besar yang saya kasih, follow the flow. Terima kasih. Terima kasih Bu Olivia. Follow the flow ya. Kita menghadapi uncertainty dengan bahagia, dengan semangat gitu ya, dengan tetap positive thinking. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, saatnya kita merumuskan dengan action gitu ya. 1 kali 24 jam teman-teman mau ngapain? Minggu depan teman mau ngapain gitu ya. Nah, silakan di drop di kolom chat atau mungkin mau ada yang sharing. Terima kasih. Oke, 1 kali 24 jam tadi Pak Sanja ada bilang mau merumuskan gitu ya, goal-goalnya, mau menjabarkannya lebih lagi ya. Ada yang mau nyusul nih? Siapakah? Suster? Mau suster? Nggak apa-apa, saya kangen mendengar suara-suara emasnya gitu ya dari teman-teman yang di sini gitu ya. Silakan teman-teman. Di kolom chat ada Pak Henly ya ini. 24 jam mau susun priority. Ya, dari Bu Dwi mau tetap meneruskan beradaptasi. Seperti apakah adaptasinya? Ya. Oke.
Oke. Bu Magdalena, unmute, mau sharing kah? Silakan Bu Magdalena. Kami mau mendengarkan suaranya. Wah, Pak Danang nih seru, 24 jam. Nonton lawakan buat lebih rileks. Ikut Pak, nanti kirim saya linknya. Iya. Jadi kepo nonton lawakan Iya, apa nih? ikutan. Boleh Margaret. Luar biasa. Keren. Wah, keren Bu Marta, thank you banget juga bikin project baru yang kemarin nggak kepikir, mau bikin podcast. Good. Mantap. Oh, podcast. Sip. Ya, teman-teman. Kita sudah bersama-sama gitu ya melalui proses-proses ini sehingga kita bisa mendapatkan sudut pandang yang baru. Ada banyak gitu ya, ada yang mau beradaptasi, ada yang mau lihat lawakan gitu ya. Nah teman-teman, layout chart ini saya kerjakan bersama-sama dengan teman-teman saya juga, dengan Pak Lim, dengan Bu Siska, dengan Suster, dengan Bu Fani, juga diteguhkan sama Margaret gitu ya, dimantapkan dengan Margaret gitu. Nah saya mau mempersilakan gitu Pak Lim untuk mengatakan sesuatu gitu ya. Terima kasih Jejul, KM terima kasih sudah dimoderatori. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya terima kasih banget sudah mengikuti sesi hari ini, sesi yang amazing banget. Sebenarnya ini adalah sesi yang kedua kami, saya dengan Juliana, dengan Kak Fani, kemudian dengan Suster dan Kak Siska, di mana pertemuan kami, sesi pertama kami adakan itu adalah satu wujud action plan kami untuk melakukan do something ya untuk masyarakat. Nah, akhirnya kami melakukan sebuah intensi menggalang sebuah donasi. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan di sini berkenan untuk menambah sedikit donasi yang kami kumpulkan untuk kami bisa sharingkan kepada yang membutuhkan ya, kepada Eyang atau Eyang Putri ataupun yang ini di Panti Jompo. Nah, kami persilahkan bisa WA di nomornya LIM 081 25 23 10 20. Nanti LIM. Kak Jul, terima kasih, amazing banget hari ini, selalu mendapatkan insight, padahal ini permainan kita kesekian kalinya. Thank you banget. KM terima kasih ya sudah diizinkan. Thank you Kolim, sudah berpaid forward juga. Jadi yes Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya kegerakan di luar lokal uplifting dari teman-teman dari Tribe Indonesia Timur, khususnya Surabaya dan sekitarnya. Jadi teman-teman berlima ini memang keren banget gitu ya. Dari awal Mei sebenarnya teman-teman ini udah membawakan chart ini Bapak Ibu, untuk juga membangkitkan juga ya semangatnya orang-orang di sekitar mereka untuk juga mau bergerak dan beraksi untuk berpaid forward untuk sekitar mereka. Nah, thank you banget yang mana sore hari ini ternyata chart ini juga dibagikan untuk kita semua gitu ya. So thank you banget, proses chart ini amazing banget sebenarnya, powerful, dan sama seperti apa yang sempat di-mention Pak Mulyadi di awal. Yes, apakah chart ini bisa digunakan setelah pandemi ini over atau selesai? Oh bisa banget gitu ya, justru ini jadi tambahan amunisi kalau nanti ke depannya kita juga dihadapkan dengan sebuah ketidakpastian lainnya, teman-teman juga masih bisa kok menimba semangat, menimba insight, menimba sumber daya yang ada dalam diri Anda dengan chart ini. So uncertainty bisa bentuknya macam-macam sama kayak katanya Pak Mulyadi, jadi teman-teman bisa pakai chart ini baik itu untuk diri Anda maupun juga untuk membantu orang-orang di sekitar Anda. So keep paid forward dengan points of view. So thank you banget Bu Yuliana yang udah bawain sesi ini. So ini ada quotes terakhir ya, hadiah buat kita katanya. Iya. Ini dari Anne Frank. Look at how a single candle can both defy and define the darkness. Kita tahu lilin itu kecil, dia cahayanya itu redup gitu. Tapi kalau lampu mati, gelap gulita, ada lilin
itu kita tetap bisa melihat gitu ya. Dan biarlah kita yang pada sore hari ini mempunyai harapan dan semangat gitu ya. Kalau POY bilang takles gitu, marilah kita memberikan harapan ini, menyebarkan harapan ini, semangat ini kepada teman-teman di sekitar kita, walaupun hanya dengan senyuman gitu ya. Senyuman itu mampu melelehkan hati loh gitu loh. Ketika orang sedih dan melihat orang lain tersenyum, teman kita tersenyum, aduh maknyes gitu ya, maknyes di hati gitu ya. Hei teman-teman, marilah kita menjadi lilin dan bersemangat gitu ya untuk menyebarkan harapan-harapan yang kita ada di hati kita gitu ya. When you believe tadi, kita percaya, kita menyebarkan sinarnya. Oke, terima kasih terima kasih semuanya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih. Asik, thank you Bu Yuliana. Thank you juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini, yang udah sharing juga insight-nya, baik itu di kolom chat maupun langsung sharing ya secara lisan. Thank you banget, sharing Anda sangat menginspirasi. Semoga 1 kali 24 jamnya boleh benar-benar dilakuin ya. Nanti kalau misal setelah dilakuin Bapak Ibu mau foto kemudian Anda mau tag di Instagram atau media sosial kami juga bisa gitu ya. Ini bukti saya sudah selesai 1 kali 24 jam gitu ya. Oke, saya lihat Pak Doni ada angkat tangan, adakah yang mau ditanyakan Pak Doni? Oh nggak ada, oh iya siap. Ada, bye-bye. Oh itu tadi bye-bye, siap Pak Doni. Oke Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Untuk teman-teman yang sedang berpuasa, selamat juga, sebentar lagi Anda akan berbuka, ditunggu sebentar lagi ya, semangat, tetap bertahan gitu ya. So, kita akan ketemu lagi Bapak Ibu di minggu depan dengan hari Rabu ya. Nanti untuk terkait dengan informasi selanjutnya Anda bisa mengikuti di media sosialnya Points of View Indonesia, baik itu di Instagram maupun di Facebook ataupun di email Anda masing-masing gitu ya, karena semua teman-teman yang udah daftar di hari ini kami pastinya akan juga sharing informasi terbaru, local uplifting minggu depan ada lagi kapan gitu ya, di jam berapa, kami juga akan menyampaikannya via email. Jadi sering-sering cek emailnya. Gitu. Thank you Bapak Ibu semuanya. Thank you banget, kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you Pak Wahyu. Thank you Kak Indri. Saya ini aja, saya bantu unmute semuanya sehingga kita juga bisa saling memberikan salam. Asik. Thank you Pak Hengki, thank you Bu Nina. Bye-bye. Thank you Bu See you Nina. next week. Apapun yang terjadi. See you next week. Halo Pak Sanjaya, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Sanjaya. Salam kenal juga. Terima kasih Pak Doni, inspirasinya luar biasa. Bu Marta. Semua. Thank you Bu Marta. Makasih Bu Margaret, makasih. Margaret, senyumnya luar biasa. Pak Sanjaya. Oh, thank you Pak Kui. Thank you. Pak Dani. Bro Henly. Oh my gosh. Bu Acil. Hai. Oh, Pak Dani. Saya menemukan suatu inspirasi walaupun saya nggak bisa ngomong, tapi saya yang mau ngomong sekarang bahwa tetap semangat Point of View, kasih semangat buat rakyat Indonesia untuk bangkit. Terima kasih. Thank you Pak buat semangatnya. Thank you Bu Marisa. Thank you Kak Fani. Wah, kapan-kapan Kak Fani harus bawain nih. Ayo Kak Fani. Thank you Bu Ahyani. Thank you juga buat Bu Dodi. Betul ya Bu Dodi. Saya lah, badai pasti berlalu, COVID pasti berlalu. Pasti. Betul, pasti. Thank you juga Bu Mutiara, thank you Pak Muhammad, thank you Bu Tristi, terima kasih Bu Nana. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Thank you Pak Dodi. Ada siapa lagi nih? Bu Bianti ya, Bu Bianti ini setia juga. Ada, thank you Bu Angela, thank you juga Bu Khairunisa, thank you Pak Alfi. Terima kasih juga Pak Eka, Pak Andrian. Oke. So, thank you sekali lagi Bu Yuliana sudah membawakan sesi sore hari ini. Kapan lagi ya kalau nggak ada begini, nggak cobain ya. Jadi ayo ini sekalian nodong gitu ya. Kolim kapan? Segera. Kak Fani. Ya, segera. Bu Olivia ini juga bisa sebenarnya. Kapan-kapan sharing juga ya. Olivia-nya Pak Olivia yang satunya. Olivia Herman. Bu Olivia Herman. Iya. Oke.
Ya, terima kasih Sip, semuanya. thank you Pak Kak Cliff. Cliff, terima Terima kasih. kasih semuanya. Saya Kita mohon jumpa pamit minggu ya. depan. Permisi. Silakan Pak, terima kasih Pamit ya Bu, banyak. pamit. Ya, Bye. Terima kasih, Bye-bye. Duluan, Bu. bye-bye. Bye.